Oke, selamat bertemu kembali di channel Ada Radio 1. Untuk kuliah hari ini atau pertemuan kali ini, akuntansi biaya, topiknya adalah penyusunan harga pokok proses satu departemen. Ya, penyusunan harga pokok proses satu departemen. Dalam sistem harga pokok proses biaya produksi ya, dalam sistem harga pokok proses biaya produksi itu dikumpulkan setiap periode. Periode itu bisa 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian dari akumulasi satu periode itu digunakan sebagai dasar atau penentuan harga pokok produknya, ya, yang dihitung pada akhir periode. Itu adalah ciri-ciri harga pokok proses. Nah, harga pokok proses itu biasanya mempunyai karakteristik ya, produk yang dihasilkan itu merupakan produk standar, jadi bukan pesanan ya. Artinya sering terjadi pada produksi massal, misalnya terjadi pada sepatu ya. Sepatu biasanya di toko-toko di mall itu tidak tergantung pesanan, tapi diproduksi secara massal dengan ukuran pun dari survei ya, misalnya ada ukuran 20, 30, 31 ya. Itu disesuaikan dengan secara umum, misalnya kaki orang Indonesia ya, 31 atau berapa gitu ya. Kemudian untuk pakaian seperti baju ya, celana ya, itu pakai ukuran S, M, L atau XL dan lainnya, itu adalah produksi massal ya. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, artinya perusahaan itu yang memproduksi misalnya pakaian ya pakaian ya, berkaitan dengan pakaian, hal-hal seperti itu. Manfaat dari tadi yang saya sebutin harga pokok proses itu beda dengan harga pokok pesanan. Kalau pesanan itu produksinya hanya sebatas yang dipesan, misalnya untuk pakaian sekolah ya, dengan diukur lebih terdahulu diberi logo ya. Tapi kalau yang massal itu ya tidak perlu diukur karena standar umum ya. Oke, manfaat harga pokok proses adalah informasi ya. Informasi harga pokok proses yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan harga jual. Jadi kalau diketahui harga pokok prosesnya per satu unit barang, perusahaan bisa menentukan berapa harga jual, berapa margin yang diinginkan dari harga pokok, dan mengetahui realisasi biaya produksi. Ya, misalkan dalam sebulan biaya produksinya berapa jumlahnya, terus berapa unit yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung per unitnya ya tinggal dibagi, bulan ini keluar biaya produksi berapa, unitnya berapa, maka ketemu harga satuan per unit. Juga untuk sebagai harga pokok yang menghitung laba dan rugi periodik, bulanan atau tahunan. Dan menghitung harga pokok persediaan baik produk jadi, produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke, untuk harga pokok proses mari kita langsung ke contoh ya. Bagaimana berhitung? Contoh PT Risa mengolah produk secara massal ini ya, melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2001 disajikan sebagai berikut. Ini jadi produksi satu departemen ini ya. Ini biaya yang dikeluarkan pada bulan Januari. Biaya bahan baku untuk membuat produk itu 5 juta, bahan penolong 7.500.000, terus biaya tenaga kerja langsung 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Total biaya produksi pada Januari 2021 adalah 39.875.000. Nah, dari 39 juta sekian, jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah
produk jadi 2000 kilo, sedangkan yang masih proses 500 kilo. Nah, yang masih proses 500 kilo itu sudah memakai, artinya di sini yang 2000 kilo itu kan sudah 100% menggunakan bahan baku, 100% menggunakan bahan penolong, 100% menggunakan biaya tenaga kerja, dan 100% sudah menggunakan overhead. Makanya itu disebut produk jadi. Nah, sedangkan yang proses itu artinya dari unsur-unsur biaya tadi yang saya sebut itu belum 100% digunakan. Makanya disebut produk dalam proses. Nah, yang di sini yang masih proses adalah 500 kilo. Artinya 500 kilo bahan bakunya sudah dipakai semua. Ya, bahan bakunya sudah dipakai semua. Biaya bahan bakunya. Ini di atas kita ada bahan baku 5 juta. Artinya 5 juta itu sudah untuk memproduksi 2000 barang jadi dan 500 yang proses. Sedangkan bahan penolong juga sudah semua. Di sini bahan penolong 7.500.000 sudah digunakan semua. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung 50%. Ya, 50%. Artinya bagaimana artinya biaya tenaga kerja langsung itu 11.250.000 untuk memproduksi 2.500 unit. Artinya per unitnya 11.250.000 dibagi 2.500 unit. Nah, yang sudah jadi 2000 ketemu harga per unitnya dikalikan yang 500 kilo yang proses. Nah, dari totalan kali harga per unit kali 500 kilo itu baru dipakai separuhnya. Begitu juga yang overhead 30%. Untuk mencari per unitnya ya 16.125 dibagi 2.500 unit ketemu per unit kali 500 unit. Nah, totalnya itu baru dipakai 30%. Data produksinya adalah masuk di proses, jadi total proses unitnya adalah 2.500 kilo. Dari 2.500 kilo produk jadinya 2.000 dan 500 masih dalam proses. Pertanyaannya adalah hitung harga pokok produksi persatuan atau dan ekuivalensinya. Yang kedua hitung harga pokok barang jadi dan barang dalam proses. Yang C adalah jurnal transaksi di tas. Jawabannya unsur biaya kita bikin kolom seperti ini. Bahan baku 5 juta, unsur biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan overhead pabrik. Ya, terus total biaya kita tulis yang sudah disebut di atas tadi di soal. Bahan baku 5 juta, bahan penolong 7.500.000, tenaga kerja langsung 16.125, overhead pabrik 39.875. Totalnya 39.875. Oke. Bahan baku 5 juta, bahan penolong 7,5 juta. Ini agak urut ya. Tenaga kerja 11.250, overhead pabrik 16.125. Totalnya 39.875. Unit yang diproduksi adalah bahan baku 2.500 ya. Bahan penolong artinya itu sudah dipakai semuanya 2.500. Sedangkan yang tenaga kerja langsung 2.250 itu dari mana? Ya. 2.250 itu sudah jadi itu 2.000 yang sudah jadi produk jadi 2.250 unit ekuivalensi untuk tenaga kerja itu berasal dari 2.000 produk jadi ditambah tingkat penyelesaian untuk tenaga kerja di sini. Nah, ini tenaga kerja 50%, overhead 30%. Ya, tingkat penyelesaian 50%. Jadi 2.250 itu adalah 2.000 produk jadi sudah selesai untuk tenaga kerjanya ditambah 50% kali 500 unit ketemu 2.250. Sedangkan yang tenaga kerja yang overhead pabriknya 2.150 itu berasal dari 2.000 produk jadi ditambah 30% ya, 30% tadi tingkat penyelesaian overhead kali 500.
150. Jadi 2150. Nah, biaya produksi per unit adalah tinggal nomor 2 dibagi nomor 3, kolom 2 dibagi kolom 3. Ya. Untuk bahan baku per unitnya 2.000, bahan penolong 3.000, tenaga kerja 5.000 per unit, overhead pabrik 7.500 per unit. Total harga per unit keseluruhan adalah 17.500 per unit. Nah, perhitungan harga pokok. Harga pokok produk jadi adalah yang jadi itu 2.000, artinya sudah menyelesaikan semua. Berarti 2.000 kali 17.500 ini ya. 17.500. Ketemu 35 juta. Jadi untuk memproduksi 2.000 unit barang jadi membutuhkan 35 juta. Sedangkan yang masih proses di sini ya 500 unit atau kilogram, ya kita hitung biaya bahan baku tingkat penyelesaian 100% kali proses 500 unit kali harga per unitnya ini harga per unitnya dari sini nih ya, harga per unit bahan baku, harga per unit bahan penolong, harga per unit tenaga kerja, dan harga per unit overhead pabrik. Totalnya 17.500. Nah, untuk menghitung prosesnya, biaya bahan baku tingkat penyelesaian 100% kali 500. 500 itu proses kali harga per unit 2.000 ketemu 1 juta. Terus biaya bahan penolong tingkat penyelesaian 100% kali 500 ya. Tingkat penyelesaian harga per unitnya 3.000, 1.500.000. Terus biaya tenaga kerja ya. Tingkat penyelesaian 50% kali barang proses 500 kali harga per unit 5.000 ketemu 1.250.000. Biaya overhead tingkat penyelesaian 30% kali proses 500 barang proses dan harga persatuan 7.500 ketemu 1.125.000. Jadi total proses adalah 4.875.000 pada bulan Januari. Jumlah biaya produksi bulan Januari adalah biaya proses 4.875 ditambah 35 juta ketemunya 39.875.000 sama yang di sini nih. Ini totalnya ya. Kolom 2 nih 39.875. Kolom total biaya produksi ya 39.875. Sama ya. Tentunya 39.875. Sedangkan untuk menjurnalnya, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu ya pemakaian bahan baku. Pemakaian itu 5 juta ya, berarti artinya bahan baku diambil, dipakai, dimasukkan ke proses. Makanya debitnya barang dalam proses bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Artinya bahan baku yang tadinya sudah dicatat dulu waktu beli itu adalah bahan baku, kreditnya cash atau hutang. Nah, sekarang bahan baku itu diambil untuk dimasukkan produksi. Makanya debitnya berubah menjadi barang dalam proses bahan baku, kreditnya untuk menolkan bahan baku menjadi persediaan bahan baku 5 juta. Itu untuk mencatat bahan baku. Terus untuk mencatat bahan penolong juga sama. Bahan penolong yang udah ada dimasukkan ke proses jadi debit. Nah, untuk menolkan bahan proses di kredit bahan penolongnya. Yang bahan penolong barang dalam proses bahan penolong 7.500.000, kreditnya persediaan bahan penolong. Ya. Jadi semuanya dimasukkan, yang dimasukin proses itu bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung dan overhead. Terus untuk mencatat tenaga kerja juga sama. Tenaga kerja dimasukkan proses, maka dalam barang dalam proses tenaga kerja 11.250 kreditnya gaji dan upah ya, 11.250. Jadi dulu gaji dan upah itu mencatatnya gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Sekarang gaji dan upah itu dimasukkan ke proses karena itu digunakan ke pabrik bagiannya ya, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kreditnya gaji dan upah 11.250. Sedangkan untuk overhead pabrik adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik dimasukin proses 16.250. Kemudian kreditnya adalah berbagai rekening yang dikreditkan. Artinya biaya-biaya yang
proses di biaya-biaya tidak langsung yang berada di pabrik. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, produk jadi yang di atas itu adalah 2000 unit. Totalnya 2000 unit itu 35 juta. Ya. 35 juta. Maka ya produk yang ditransfer ke gudang adalah persediaan produk jadi 35 juta. Jadi kita punya produk jadi. Kemudian produk jadi 35 juta itu terdiri dari barang proses bahan baku 4 juta, barang proses bahan penolong 6 juta, barang proses tenaga kerja 10 juta, barang dalam proses biaya overhead pabrik 15 juta. 4 juta dari mana? 4 juta dari mana? Nah, 4 juta itu biaya yang produk jadi itu kan 35 juta. 35 juta. Ya. 35 juta. Nah, ini dari harga persatuannya di sini. Sorry ini. Aduh, sebentar. Kita lihat. Nah, ini harga per unit 2000. Kita lihat harga per unit. Bahan baku 2000. Bahan penolong 3000. Tenaga kerja 7500. Overhead pabrik 7500. Tenaga kerja 5000. Nah, ini untuk menjurnal produk jadinya 35.000. Nah, barang dalam proses bahan baku itu di atas harga per unitnya 2000. Nah, produk jadinya adalah 2000. 2000 kali 2000 4 juta. Sedangkan harga barang penolong per unitnya itu 3000. 3000 kali produk jadinya 2003 kali 2000 6 juta. Terus barang proses biaya tenaga kerja harga per unitnya itu saya lupa di atas. Harga per unitnya itu 5.000. 5.000 kali 2010 juta ya. 5.000 kali 2000 barang jadi. Sedangkan barang dalam proses 15.000 itu dari harga per unit barang dalam proses itu 7.500. 7.500 kali 2000 ketemu 15 juta. Jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses adalah persediaan produk dalam proses tadi di atas 4.875 ini ya. Ini udah ada angkanya. Tinggal dimasukin aja di perhitungan. Nih. Nah, ini totalnya 4875 produk dalam proses ya. Ini. Nah, ini kreditnya sama 1 juta biaya bahan baku ya, terus bahan penolong 1,5 juta, biaya tenaga kerja sudah 250 dan overhead 1.125. Nah, ini untuk mencatat harga dalam proses ya. Persediaan barang dalam proses 4.875 terdiri dari barang dalam proses bahan baku 1 juta, barang dalam proses bahan penolong 1.500, barang dalam proses ini kreditnya ya biaya tenaga kerja 1.250 dan kredit lagi barang dalam proses biaya overhead 1.250.000. Oke, penjelasan ini sangat jelas ya. Di sini ya silakan bolak-balik atas bawah ya. Untuk latihan supaya lebih paham silakan nih ada soal latihan dikerjakan. Latihan soal. PT Romeo mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Maret 2022 adalah biaya bahan baku 8 juta, biaya bahan baku 8 juta, biaya bahan penolong 10.500.000, biaya tenaga kerja langsung 14.250.000, biaya overhead pabrik 17.125.000, total biaya produksi 49.875.000 rupiah.
Dari total biaya produksi itu, jumlah produk yang dihasilkan adalah produk jadi 3000 kilo dan produk dalam proses 1000 kilo. Tingkat penyelesaian proses, biaya bahan baku 100% sudah digunakan semua. Biaya bahan penolong 100% sudah digunakan semua. Sedangkan biaya tenaga kerja untuk yang proses baru 50% digunakan. Sedangkan overhead pabrik untuk prosesnya 30% baru digunakan. Produk yang dimasukkan proses adalah 3000 ditambah 1000, 4000 kilo. Produk jadi 3000 kilo, produk dalam proses 1000 kilo. Pertanyaannya, hitung harga pokok produksi persatuan dan ekuivalensinya. Hitung harga pokok barang jadi dan barang dalam proses. Yang C, jurnal semua transaksi di atas. Sama persis ini dengan di contoh ya. Oke, terima kasih ya untuk menonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya, untuk pertanyaan silakan tulis di komentar di YouTube, bukan di medsos lainnya ya. Jangan lupa klik subscribe, gambar lonceng dan share ya, bagikan ke teman-teman Anda agar kita berbagi ilmu. Oke, sekali lagi telah menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.